Sudah pada siap. Luar biasa. Alhamdulillah. Amin. Kemarin itu kan ada apa? Pokoknya ada permasalahan, ada masalah suami lah yang kemarin itu kan sakit. Jadi tidak ada konsentrasi kemarin Oh itu iya kan. iya Bun. Alhamdulillah sekarang sudah sehat kan. Sudah sehat Alhamdulillah ya. Amin. Oke. Alhamdulillah. Bagus. Amin. Amin. Hmm, Ya. syukur alhamdulillah. Kita sama-sama belajar ya, Bun. Kita kan di sini sama-sama Nah, melayani. iya iya. Tapi Oh, bundanya ini sudah senior dengan Pak Nandang ya. Sudah banyak ilmunya. sama aja. Sama Sebelum kita Bu. jadi senior kan kita junior dulu. Iya. Kalau kalau senior gabung oke Bu ya. Senior gabung ya, Pak Nandang lebih dulu. Beliau senior Iya. kita. Eh. Senior semuanya lah Pak Nandang. Iya iya. Jaga semua. Assalamualaikum Bu Nurali. Selamat Ya, bergabung. Nah ini nah ini Kabarnya Bu Nurali ini orang Sumatera Barat juga nah ya. ini Padang Bu di sini Emstri. kami hujan lebat, Pak. Nah ini Nah, Padang ini. Alhamdulillah. Hujan alhamdulillah. rezeki. Di sini Hujan, panas sayang. diguyur hujan, Bunda, pulang kerja. Alhamdulillah. Adem, adem. Bu Hujan rezeki. Padang Nurali mana Bu Nurali? Apanya, Bunda? itu Padang ternyata mana Bu ya? MC dari Padang. Padang juga Bu Nurali. Siapa, Pak? Bu Emstri nih yang Oh ya, di Padang di mana, Bu? Saya di Solo, Di mana? Solo Selatan. Oh, Solo. Saya Padang Pariaman, Bu. Oh ya Padang kota dekat ini ya, Padang kota Pariaman, Pariaman. Kabupaten. Oh ya. Alhamdulillah Bu, ketemu di KLPI kita ya. Ya. Ibu sekarang Alamak, tinggal di Rancak mana? Bana. Ketemu Tinggal di Rancak mana, Bana. Bu? di KLPI, di Siko. iya pada Hmm. ketemu nih dari Kampuang ketemu di sini ya Bapak Ibu. Perempuan. Kenal di grup KLPI. Aku di sana, kamu di Kampung sini. menjauh di Mato. Pak Nandang, 16.30 silakan. 16.30 ya. Baik, kita buka dulu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak dan Ibu, kita semua alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini berjumpa bersama kembali kita belajar dengan buku bijak di kesempatan hari Kamis ya. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024. Oleh karenanya, alhamdulillah Allah yang senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, nikmat sehat, nikmat kuat umur dan juga berbagai kenikmatan yang tentunya patut disyukuri oleh kita semuanya. Oleh karenanya, di sore hari ini, pagi hari tadi kita berjumpa dan di sore hari ini juga kita berjumpa untuk sama-sama belajar di bisnis KLPI kita, PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Dan seperti biasa, eh, untuk tata tertib pelaksanaan Zoom kita, Bapak Ibu terima kasih ya untuk sudah memute mic-nya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat atau di terakhir, di sesi terakhir kita bisa berdiskusi, kita bisa sharing dan bisa saling berbagi. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, kiranya sudah cukup untuk kita mulai pertemuan atau Zoom di sore hari ini. Diawali dengan pembacaan buku bijak. Dan yang bertugas membacakan buku bijak yaitu Romat yaitu Ibu M. Sri Dewi dari Bengkulu. Dan insya Allah nanti doa akan disampaikan oleh Pak Yayat dari Tasikmalaya. Untuk itu kepada Ibu M. Sri OHK dari Bengkulu dipersilahkan untuk menyampaikannya.
Mic-nya belum dibuka, Bu. Ada. Terima kasih Pak Nandang telah memberikan kesempatan sama saya untuk membacakan buku bijak di sore hari ini tanggal 22 Agustus 2024. Dan baiklah saya akan membacakan tentang buku bijak kita, yaitu pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Ciri pemimpin bijak yang pertamanya berlari dengan tujuan, kedua tidak bertinju sembarangan, tiga selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Nah, di sini ya Bapak Ibu, kita di KLPI ini tidak instan ya, hasilnya harus belajar dan memahami apa itu PT KLPI. Intinya kita harus lebih dahulu memahami, baru dapatkan hasil, harus berproses terlebih dahulu. Jangan seperti Coca-Cola yang dikocok. Nah, di sini kita sama-sama sudah tahu semangat di awal ya, tapi jangan sampai lempem. Itulah kita adakan Zoom ini supaya kita adanya semangat untuk apa namanya berproses nanti. Dan setelah itu cara jaga stamina. Nah, di sini kita cara jaga stamina di dalam buku bijak ini ada 9. Andalkan Tuhan, doakan goal, strategi, dan tim, doakan leader, percaya perusahaan, percaya sistem, percaya leader, ikutin prosedur, komitmen dan persisten, dan nempel. Nah, di sini tentu kita Bapak Ibu jangan sombong dan jangan sok hebat ya. Sok tahu hidup kita harus sandarkan kepada Tuhan dan selalu berdoa bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya doakan goal, strategi dan tim. Nah, di sini jadi memang dalam bisnis ini harus goal. Seseorang member harus sabar dalam menghadapi segala sesuatu tujuan kita yaitu pensiunan. Nah, strategi di sini kita diberikan strategi sama Pak Basri dan Pak Darmawan. Sebagai manajemen kita goal cepat pensiunan di akhir ini. Dan juga tim, kita harus membentuk tim supaya cepat goal. Di sini doakan leader. Ya, kita memang benar. Jangan lupa doakan leader kita yang telah mengenalkan PT KLPI kepada kita. Nah, percaya perusahaan. Ini otomatis setidaknya kita modal percaya dulu sama perusahaan. Kalau kita tidak percaya, tentu bisnis kita ini tidak akan berjalan. Yang percaya sistem, kita harus percaya sama sistem karena sistem ini diubah, memperbaiki untuk perkembangan bisnis kita di KLPI. Jangan curiga ya, kalau sistemnya dirubah-rubah jangan sampai kita curiga nih apa namanya, mengapa nih sekarang dirubah-rubah lagi ini ada ini mulai menipu nih. Nah, itu saya kira kita harus percaya sistem, apalagi kita sebagai ketua HK. Percaya leader, tentunya kita percaya leader. Kalau kita tidak percaya leader, kepada siapa kita harus percaya lagi? Nah, terutama kita sebagai HK di buku bijak ini ya dituntut percaya leader kita dan juga ikutin prosedur. Ya, anggota KLPI harus mengikuti prosedur yang ada dalam bisnis KLPI. Komitmen dan konsisten. Kita harus komitmen, istiqomah dalam menjalankan bisnis ini. Kita perkenalkan dalam arti kata secara konsisten. Nempel, artinya kita harus nempel. Sama siapa kita menempel? Sama perusahaan,
nempel sama orang yang mengenalkan ilmu di KLPI. Seperti Pak Basri, Pak Darmawan, jangan jauh sama beliau karena kita ingin mendapatkan ilmu yang lebih mendalam tentang KLPI. Nah, kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri, yaitu sangat penting sekali kita harus berdoa. Kita harus bersandar sama Tuhan, karena dengan berdoa hati menjadi tenang. Dengan banyak berdoa kita selalu diberi kekuatan, baik pemikiran positif dan jauhkan dari yang negatif. Nah, di sini di dalam buku bijak ini juga pemimpin yang fokus dengan goal. Tidak mudah kecewa, capek, malas, kesal, dan bosan. Arti kata ya kecewa karena tidak tercapainya suatu tujuan. Nah, dia tidak akan mudah kecewa kalau seorang yang ingin goal ya, seorang pemimpin yang fokus dengan goalnya. Nah, dan juga capek, artinya dia tidak mudah capek walaupun belum goal. Malas, dia tidak mudah malas. Kesal, artinya dia nyaman, tidak mudah kesal. Bosan, itu datang karena kita belum melakukan, kita merasa terbeban, apa yang mau kita lakukan. Jadi, pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah bosan. Jadi, ya, kita lanjutkan dengan membaca buku bijak kita di tanggal 22. Nama baik lebih berharga daripada harta yang banyak dikasihi orang. Lebih baik daripada diberi perak dan emas. Artinya, dalam buku bijak ini, orang yang banyak harta. Artinya, walaupun hartanya berlimpah ruah, nama baiknya tetap dipertahankannya. Karena nama baik itu yang utama walaupun dia dikasihi orang emas dan perak. Orang kaya dan orang miskin mempunyai suatu hal yang sama. Tuhanlah yang menciptakan mereka semua. Jadi artinya orang kaya dan orang miskin di mata Tuhan sama. Cuma yang membedakan si kaya banyak hartanya, yang si miskin tidak punya harta. Selanjutnya, orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Di sini kita lihat Bapak Ibu, orang bijaksana artinya orang yang pintar, yang punya ilmu pengetahuan dan bijak dalam mengambil suatu keputusan. Dan orang yang bodoh, yang tidak ada ilmunya pengetahuan, dia terus mengambil langkah, terus berjalan, walaupun langkahnya salah, artinya dia tidak ada ilmu dalam menjalankan suatu bisnis. Misalnya di KLP ini, ilmunya ada dan tidak harus ada dan bisa memahami. Terus belajar, baru bisa melangkah supaya tidak ada masalah yang dihadapi. Lanjut ya. Di sini apa namanya, orang yang takwa kepada Tuhan dan merendahkan diri akan bahagia, makmur dan dihormati. Nah, kalau kita lihat artinya dalam buku bijak ini dituntut kita harus takwa kepada Tuhan dan merendahkan diri, artinya kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Misalnya, mohon maaf bagi yang umat Islam, umat yang lain ya, selain agama Islam. Di dalam agama Islam kita diperintahkan sholat 5 waktu, puasa, sedekah, dan lain-lainnya. Rasanya kita jalankan perintahnya, perasaan dan hati kita merasa bahagia dan tentram dan selalu merasa damai. Perangkap dan jebakan terdapat pada jalan orang yang curang. Jauhi semua itu jika engkau ingin selamat. Nah, ini maksudnya di sini kita dituntut juga dalam buku bijak ini berlaku jujur. Artinya jangan kita nanti kena perangkap. Jadi berlaku jujurlah kalau kita dalam hidup ini kalau ingin selamat. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian.
Nah, di sini ya, apa namanya, kita mengajari anak kita hidup dengan sederhana dan apa adanya sehingga anak kita sudah terbiasa dengan hidupnya yang demikian. Maksudnya sederhana. Orang miskin dikuasai oleh orang kaya. Orang yang meminjam dikuasai oleh orang yang meminjamkan. Nah, artinya orang kaya selalu sekehendak hatinya kepada orang yang miskin karena dia merasa ada jasanya, apalagi dia sudah meminjamkan suatu uang. Mereka sudah menganggap dirinya berjasa. Jadi dianggapnya orang yang si miskin ini ya sekehendak hatinya. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Akhirnya kuasa untuk bertindak sewenang-wenang akan lenyap. Di sini apabila kita selalu berlaku tidak jujur dan berlaku tidak adil kepada siapapun, ya, pada teman, sahabat, dan orang-orang di sekeliling kita, orang terdekat kita, Tuhan akan murka dan akan memberikan bencana pada kita. Dalam buku bijak ini dituntut juga kita berbuat baik. Orang yang baik hati diberkati Tuhan karena ia membagi rezeki dengan orang yang berkekurangan. Artinya dianjurkan saling bantu dan tolong menolong. Ada di KLPI. Contohnya orang belum pernah pergi umrah sekalipun juga karena belum mampu, dengan kita ajak mereka bergabung di KLPI umrah dengan 700.000, mungkin mereka tidak akan merasa keberatan. Jadi kita saling berbagi rezeki karena Allah sangat suka dengan orang yang saling berbagi. Maksudnya di sini kita tidak pelit menyampaikan segala sesuatunya. Usirlah orang yang suka menghina, maka berhentilah pertikaian, permusuhan, dan celah-celah. Dan kita dituntut juga tidak saling gontok-gontokan sesama kita. Dan orang yang menyukai ketulusan dan yang manis bicara akan menjadi sahabat raja. Nah, jadi apabila kita ikhlas ya, akan disenangi oleh orang banyak dan akan dimuliakan oleh orang banyak kalau kita segala sesuatunya kita tulus di dalam bertindak. Dengan membongkar kebohongan orang yang curang, Tuhan menjaga agar pengetahuan yang benar tetap terpelihara. Si malas suka tinggal di rumah. Ia berkata, ada singa di luar. Aku bisa diterkam di tengah jalan. Artinya, ya, jaga, dan juga orang yang malas suka malas dalam suatu pekerjaan. Selalu banyak alasan. Karena kebodohannya dia merupakan orang yang merugi di masa depannya karena tidak ada bekal dan ilmu pengetahuan sehingga ia bermalas-malasan. Nah, selanjutnya rayuan wanita pelacur merupakan jebakan orang yang dimurkai. Tuhan terperosok ke dalamnya. Nah, jadi ini merupakan ya bagi kaum laki-laki ya Pak. Ini bukan perempuan ya. Maksud saya begitu karena biasanya yang suka sama wanita cantik ini merupakan jebakan ya. Apalagi bapaknya yang sudah punya istri. Padahal istri yang soleha ya, dalam arti kata di dan merupakan pilihannya, tapi karena ada rayuan, jadi lupa sama istri yang di rumah. Jadi Allah sangat tidak suka, marah, murka dengan orang yang suka rayuan wanita atau pelacur. Selanjutnya, sudah sewajarnya anak-anak berbuat hal-hal yang bodoh, tetapi rotan dapat mengajar mereka mengubah kelakuan. Nah, di sini jadi anak-anak kita tidak dapat ilmu tentang kebaikan. Ya,
dari orang tuanya, wajar saja dia berlaku sekehendaknya atau berlaku bodoh terhadap dirinya. Tapi dia dikarenakan diajarkan ilmu pengetahuan tentang agama, bisa merubah akhlaknya kepada lebih yang baik. Itu. Siapa mau menjadi kaya dengan menindas orang miskin dan memberi hadiah kepada orang berada, pada akhirnya akan melarat. Dengarkan, aku akan mengajarkan kepadamu petua orang arif. Perhatikanlah pengajaranku. Engkau akan senang apabila pengajaranku itu kau simpan dalam hatimu. Karena dengan demikian kau telah siap apabila kau hendak memakainya. Aku mengajarkan kepadamu sekarang karena aku ingin kau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. 30 petua sudah kutuliskan untukmu, petua-petua yang mengandung pengetahuan dan nasihat yang baik dan yang akan mengajarkan kepadamu apa yang sesungguh-sungguh benar. Nanti jika kau ditanyai, kau dapat memberi jawaban yang tepat. Janganlah merugikan orang miskin hanya karena ia lemah. Dan di sidang pengadilan janganlah memperkosa hak orang yang tak berdaya. Sebab Tuhan akan membela perkara mereka dan mencabut nyawa orang yang menindas mereka. Nah, artinya di sini ya di dalam buku bijak kita dituntut untuk berlaku bijak dalam segala hal. Jangan banyak merugikan orang dan mengambil hak orang yang lemah. Karena Allah akan mencabut nyawa yang suka menindas mereka yang lemah. Jangan bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Jadi ya, dalam buku bijak ini kita dilarang bergaul dengan yang orang yang suka marah-marah. Karena kita nanti bisa ketularan dengan energi negatifnya. Jadi contoh, kita ajak teman kita masuk dengan bisnis di KLPI ini, ya, dia walaupun dia tidak menerima apa namanya macam-macam lah alasannya, ya, disebutnya lah kita menipu, ini apa segala macamnya. Nah, itulah gunanya TSP, TST ya, tahu diri, sadar diri, tahan diri. Nah, itu kita diajari. Kalau tidak diajari seperti ini, mungkin kita baca ya marah-marahan gontok-gontokan juga sama orang yang menghina ya. Tujuannya kita baik sama orang itu, tapi dia menanggapi ya negatif. Nah, itu artinya ya kita TST. Dan juga janganlah sekali-kali memindahkan batas tanah yang sudah ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang yang biasa. Nah, jadi bisa kita ambil juga kesimpulan keseluruhannya ya dalam buku bijak ini, kita betul-betul untuk melakukan segala sesuatu kita harus bijak, jujur dan adil. Karena dengan demikian kita akan hidup bahagia, selamat, sentosa, dunia dan akhirat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kalau ada yang salah ya dalam mengartikan buku bijak ini, mohon maaf ya. Itulah kemampuan saya. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan sama Pak Nandang sebagai moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu M. Sri Dewi dari Bengkulu yang telah menyampaikan atau memaparkan buku bijak di hari yang ke-22 di sore hari ini. Dengan gamblang luas sekali apa yang Ibu sampaikan, itu banyak sekali pelajaran ya yang dapat kita ambil.
di mana tadi juga mengingatkan khusus untuk bapak-bapak katanya ya disoroti nih untuk saya yaitu masalah wanita Bu. Masalah wanita itu adalah memang betul ya kalau kita eh, berlanjut dengan godaan wanita. Tapi wanita itu sebetulnya luas Bu kalau menurut saya ya. Wanita itu adalah dunia juga. Jadi dunia yang menggoda kita ini adalah disebut wanita. Nah, jadi dengan kita dibekali buku bijak setiap hari, maka ketika nanti dunia kita atau harta kita banyak, tentunya kita sudah mempersiapkan bisa mempergunakan dengan sebijak-bijaknya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu sekali lagi terima kasih ya Ibu MC Dewi yang telah menyampaikan dengan baik Ya, sama-sama Pak. bijak di sore hari ini. Untuk itu untuk Sukses yang bersama nanti di KLPI. oke, sama-sama Amin, Bu amin, ya. amin. Sukses. Bapak Ibu boleh yang akan menambahkan atau memberikan tanggapan dari apa yang dibacakan tentang buku bijak dan juga boleh nanti memberikan kesaksian atau sharing ataupun bertanya tentang seputar KLPI dan aplikasi air kita ini. Untuk itu kami persilahkan di sini ada beberapa yang masuk ya, alhamdulillah sudah 25 orang nih. Sebelumnya mungkin saya baca dulu ada chat ini yang masuk. Yang pertama dari Pak Agus Purwanto. Pak Agus itu dari Lampung ya. Izin masuk Pak Nandang. Baik Pak Agus. Ya, silakan. Pak Aprizal. Nah, ini Pak Aprizal juga dari Padang nih. Maaf Pak Nandang terlambat masuk. Nggak apa-apa Pak. Terima kasih ya telah mampir bersama-sama. Ini barusan jadi setelah kita bertemu di KLPI ada Ibu siapa? Ibu Nur Ali, kemudian ternyata Ibu Dewi M. Sri juga asalnya dari Padang katanya. Nah, di sini ada Pak Rizal juga Aprizal dari Padang, Sumatera Barat. Nah, jadi saya bertemu di sini dengan kita semuanya. Baik, Bapak Ibu boleh kalau yang ingin menambahkan kami persilahkan. Terima kasih sekali lagi Ibu. Nandang, Baik, Bun. Ya, enggak. Bunda sebentar ya, mumpung inget ya. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan ini ya Pak Nandang, berkaitan dengan Apa? wanita Wanita. atau istri kan? Ya, 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 Bu. Kan ada peribahasa mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Iya, iya. Itu mendadak mungkin kan cenderung laki-laki lebih senang lihat rumput tetangga. Begitu Benar-benar BNI. ibu-ibu. Makanya sebagai istri kita harus berani katakanlah mendandani pasangan kita, suami kita dengan penampilan kita yang serba wah, tapi suami kita nggak dandani. Apa jadinya? Nggak enak dong dilihat. Begitu Mungkin pula senang ya. suami. Jangan lihat rumput tetangga. Suburkan dulu rumput rumahnya, benahi rumputnya, percantik rumputnya. Jadi nggak akan lihat rumput tetangga cantik pun nggak akan pernah pindah. Nggak akan pernah pindah ke rumput tetangga, katakanlah. Jadi intinya kita pantaskan pasangan kita masing-masing. Penampilan istrinya kok rapi banget, suaminya mah ih maaf kayak gitu, sederhana banget. Apalagi kalau pergi kondangan, kita selalu dandanin suami kita dulu. Papa pakai baju ini, Pak. Kita datang kondangan loh. Kita dilihat banyak tamu, bukan untuk pamer. Paling tidak kita tuh menghargai diri kita sendiri dengan cara kita berpakaian. Di mana kita tampil, di situ kita harus sesuaikan penampilan kita. Makanya gak ada istilah rumput tetangga lebih hijau atau laki-laki di luar sana lebih ganteng, lebih maco, enggak ada. Iya, iya. Jadilah kita, tangan kita baru punya anak satu. Jadi rasa kangen ibarat seperti lagu. Aku masih seperti yang dulu. menunggu sampai akhir hidupku. Nah, selalu itu. Saya menikah Pak Nandang sudah berapa tahun? Dari 82 Maret sampai sekarang tanggal berapa? Coba. 82 sampai baru SMP, Bun.
itu penuh onak dan liku, sama dengan kita membangun, ya. Iya, iya. Bunda kan juga memang menikah masih muda, kan terlalu banyak yang antri, jadi si papi liur. Geus lah, tong sakola, geus segera nikah we liur, loba nu ieu cenah gitu kan. Akhirnya sampai sekarang bukan tanpa proses kita membina kehidupan rumah tangga. Karena selain cinta kita berdua, ada orang tua kita, ada adik kakak kita, ada keluarga kita. Itulah membangun sebuah rumah tangga sama dengan kita membangun semua organisasi, sama dengan kita membangun sebuah bisnis. Kalau kita bisa mengendalikan perasaan, apalagi buku bijak luar biasanya di sini Bapak Ibu. Kalau yang TST-nya sudah tertanam, buku bijaknya dibaca, bukan didengar, dibaca. Sore Pak Nandang, karena saya termasuk orang yang sering menulis di tanggal berapa buku baca, buku bijak siapa, doanya siapa, selalu saya tulis. Jadi pagi dan sore ini kebetulan Bu Emstri bacakan buku. Tadi pagi ya, Bunda Estri bacakan buku bijak. Pagi Iya, tadi. iya. Kalau Bunda nggak salah. Emstri. Nah, seperti, iya kan? Ya, bukan faktor kebetulan. Karena Ya. pada saat Bunda ditembak baca buku bijak di tanggal 13, nggak ada yang masuk. Bunda baca lagi di tanggal 13. Waktu itu Bunda pernah baca di tanggal 13. Bunda Iya, iya. Anda berhalangan pada sebuah HP-nya terpisah. Semua bukan faktor kebetulan. Makanya Bapak Ibu kita dipertemukan di KLVI ini, itu bukan faktor kebetulan. Itu sudah tercatat, sudah ada skenario-nya Allah. Ayo sama-sama kuatkan keyakinan kita, satukan visi kita, ikuti prosedur. Sistem dan prosedur sudah sangat luar biasa. Tinggal kita bervariasi untuk di lapangan aja. Terima kasih, baik istri kita, laki-laki punya istri, atau kita yang punya suami. Harta yang paling berharga adalah rumah tangga kita, keluarga kita, anak cucu kita, baru sahabat kita dan saudara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, Bunda Eni yang telah menanggapi tentang tadi ya, menyoroti tentang wanita juga memang jadi betul ya. Akhirnya ya berbicara rumput rumput tetangga lebih hijau gitu ya, lebih hijau. Iya, Nah, rumput. bagaimana kita harus bisa memantaskan diri kita untuk pasangan kita. Dan setelah memantaskan secara lahiriah juga luar biasa dengan buku bijak ini, mungkin kita ditata juga ya dengan pembinaan hatinya juga gitu ya, pembinaan hati kita semua ini. Untuk Bu Marta ya silahkan Bu, ada tamu katanya ya, silahkan mangga. Pak Mansur izin gabung, mangga. Salam 5 pilar Pak Mansur ya. Baik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bunda Eni juga menyoroti bahwa kalau kita membangun sebuah rumah tangga itu sama dengan kita membangun sebuah organisasi ya. Jadi kita pantaskan bersama, kita bekali bersama TSP-nya, yaitu tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Ini yang sudah menjadi kunci kita ya di dalam menjalankan segi aspek kehidupan dan bisnis kita ini, tidak terlepas dari itu. Dan memang benar kalau kita memakai itu, pasti di dalam bertindak kita akan selalu lebih hati-hati ya, lebih hati-hati dan juga lebih perhitungan. Nah, begitu ya. Jadi kalau di awal tadi Bunda Estri menyebutkan tidak tinju sembarangan gitu ya, dia terarah. Nah, ini kita di dalam melakukan bisnis kita juga, melakukan kehidupan kita juga sama ya, ada terarah. Nah, mudah-mudahan ini dengan adanya buku bijak ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu ya tambahan dari Bunda ini dan juga Bu Emsti Dewi yang telah menyampaikan dengan baiknya itu ya. Oh iya, saya satu tadi di awal menyangkut nama baik ya, itu harus dijaga juga. Nama baik itu penting sekali ya Bu MC ya, karena itu adalah modal kita ya, modal setiap kita, nama baik itu. Bapak Ibu, baik kalau ada yang menambahkan, ada Pak siapa Pak Nengah, mohon maaf kemarin belum tersawa. Boleh Pak kalau mau menambahkan Pak Nengah. Nyimak aja lu, Pak.
Pak Nanang. Wes, mengapa? Lagi sama Ya, cucu ya Pak? ya. Sama cucu, oke. Selamat ya cucunya. Ini ada Ibu Wiwik, Wiwik Ratna ya. Boleh berkenalan Bu Wiwik? Iya Pak, saya dari Gresik. Dari Gresik ya. Iya Pak. Gresik ya, sama jumpa Ya, Bu ya dengan kita. Ibu mau ya. menanggapi Bu atau ada memperkenalkan diri? Untuk saat ini sih saya masih belajar banyak ya Pak. Jadi dari pengamatan yang dibacakan Bapak Ibu tadi luar biasa sekali, sehingga menambah kita ilmu yang sangat-sangat berharga di dunia nyata ini. Dan kalau menurut saya sih kita harus ikhlas semuanya karena ridhonya Allah, izinnya Allah, apapun akan terjadi kita ikhlasin aja, kita aminin aja begitu. Insya Allah kita dikasih jalan yang terbaik untuk Allah, dari Allah untuk kita semua. Insya Allah berhasil semuanya Pak. Oke, Begitu aja Pak. baik. Terima kasih Bu Wiwik ya. Singkat Sama-sama. tetapi sangat mengena ya. Terutama ikhlas ya Bu ya. Ikhlas kita semua. Pasti kesuksesan akan kita raih bersama. Itu ya. Nah untuk itu yang lain boleh juga menambahkan atau ada yang ditanyakan. Ini ada Ibu Hajah Iib Najibah, Bu Indah Puji Hastuti, kemudian Pak Aprizal, Bu Betty. Bu Betty mau menambahkan Bu Betty? Bu Betty itu dari Bandung ya. Eh, Ya Pak, udah cukup. Cukup ya. Oke. Ada Bu Yuni, Pak Nandang, Bu Yuni. Bu Yuni. Baik, Bu Yuni. Boleh Bu? Bu Yuni itu dari mana ya? Bu Yuni. Di saya mah nggak kelihatan, Bun. Mohon maaf Pak. Saya Yuni dari Mojokerto. Oh, ya, 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 Bu. Salam Iya, kenal, Bu. sama-sama Pak. Salam kenal juga. Ya, 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 Ini mau oke. nyimak dulu ya Pak. Ya, ya. Ya, Tapi siap sore, Bu, suka mampir atau baru sore ini? ya kadang-kadang karena waktunya barengan sama pulang kerja Pak. Oh, ya, ya, oke. Iya. Bu, selamat ya. Ya, Ya, mohon terima kasih. maaf. Referralnya Iya. siapa? Bu Yuni, Pak Nandang, Bu Yuni Bu referralnya Nur siapa? Samsia. Bu Nur Ibu, Samsia. Oh Nur iya, Samsia, Surabaya ya? Jogja. Oh, Jogja, Jogja, iya, Jogja, Jogja. Jogja. Ya, Ya. ya. Jadi Bu Nur Samsia, Salam Jogja. kenal Ibu. Saya Yuni. Ibu Iya, sehat salam selalu. kenal Bu Yuni. Saya Bu salam Yuni kenal Bu Yuni. belajar Nah, itu Bapak Ibu Yuni. ya. Selamat kenal Bu Yudi. Yuni, saya sama. dari Lampung, Bu Yuni. Nah, Iya, ini Ya, saya bagus. Indra dari Jadi Semarang. komandan. Bu Yuni. Cantik Bu makasih, Yuni. makasih ya Bu. Sukses sama-sama. Salam 5 pilar. Salam lima Alhamdulillah. pola. Ya, sukses Hati-hati ya Bu bersama. kalau mau pulang. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Tolong Bu Waalaikumsalam. Yuni, tinggalin Ya. nomor HP-nya. Mungkin Mama Sandra mau menambahkan, Bunda Sandra. Bunda Sandra, ya. Belum pernah Untuk kedengeran, sementara Pak. ini ikut aja dulu. Yang lain coba mungkin kan saya juga nanti sebentar lagi mau pamit Oh, ke begitu. sebelah. Ya, Oh, ya, Ya, ya. mau pergi ke Papua ya? Ini ya. ada dari Nanti si Bu Pak Nandang, nggak ya, apa-apa saya nambahin dikit ya. Saya nambahin dikit aja ya Pak boleh, Nandang. boleh, boleh, Bunda. Nah, jadi untuk buku bijak ini memang sangat bagus sekali buat kita semua ya Pak. Jadi kita belajar bersama-sama selalu. Dan kita tidak sekedar belajar, tapi juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Pak. Iya, iya. Supaya kita yang berada di satu payung, yaitu PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, mempunyai visi dan misi yang sama dengan perusahaan. Karena memang perusahaan kan memang menciptakan buku bijak ini karena dari perusahaan itu sendiri juga sudah
memulai lebih dahulu daripada kita semua, Pak. Jadi tolong kalau yang sudah rajin di buku bijak ini, kita ya belajarlah menjadi orang yang bijak. Pemimpin hebat belum tentu bijak, tetapi pemimpin bijak pasti Pasti hebat. hebat, ya. Betul, ya. Itu Pak Oke. Nandang hanya sedikit saja. Oke. Makasih. Terima kasih Bu Sandra ya dalam menambahkan. Betul Bu ya. Jadi kita belajar bijak ya. Pemimpin hebat belum tentu bijak, tapi pemimpin bijak pasti hebat. Nah itu yang jadi Pesan ini. apa? Bu kira. Ya Bu Estri boleh enggak? Ya, saya apa namanya pengalaman saya ya Pak ya. Pengalaman saya sebelum apa namanya sudah masuk di KLPI ini. Saya kan seorang pengawas sekolah ya Pak. Oh, Seorang yang memimpin di sekolah 200 lebih kurang 200 orang. Jadi selama ini saya seperti ini seorang pemimpin. Nah, semenjak ini saya bisa merubah diri saya karena saya sudah belajar buku bijak. Seorang pemimpin alhamdulillah. itu bukan asal-asalan pemimpin. Nah, Hmm. arti kata harus ya seorang pemimpin itu lebih baik daripada yang dipimpin. Jadi saya ini merasakan selama ini saya kurang bijak selama ini. Setelah belajar buku bijak, alhamdulillah ya nanti saya akan apa namanya pelan-pelan, lambat-lambat untuk eh, mengajak ya guru-guru saya ke kepala-kepala sekolah saya nanti apa namanya pelan-pelan dulu ya Pak. Ya. Sekarang ini tetangga saya, anak cucu saya, apa namanya saudara-saudara saya yang saya gabungkan. Alhamdulillah sudah banyak berkembang di Bengkulu Pak. Insya Allah nanti akan bergabung juga dengan apa namanya eh, terapil umrah. Ada sudah ditawarkan sekarang ini yang pembimbingnya lagi pergi umrah. Jadi mungkin pulang dari umrah kita berdoa beliau itu Amin, amin. bergabung nanti. Iya. Insya Allah. Ya, saya juga di dalam rumah tangga juga, Pak. Kadang-kadang pada anak kan, kayak gini, seperti ini dengan anak. Jangan apa, kita sebagai orang tua, jangan apa namanya di buku bijak itu kita itu harus bijak dan bagaimana caranya berteman dengan anak tersebut. Nah, jadi jangan seperti orang tua yang betul-betul apa namanya ditakuti anak. Arti kata kita harus merangkul anak kita di buku hijak itu. Jadi sudah banyak saya berubah nih Pak. Ya, ya. Alhamdulillah KLPI ini ilmunya bagus dan syukur alhamdulillah nanti memang betul-betul kalau ada buktinya kalau kita sudah pergi umrah sepertinya di apa namanya di Bengkulu nantinya mungkin akan pesat nanti Pak. Insya Allah. Amin. Insya Terima Allah. kasih Pak. Ya. Insya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu kita akui ya luar biasa sekali ya dengan buku bijak ini bisa kita akui ya itu dapat mengubah. Jadi apa yang menjadikan tindakan kita itu kita ya tindakan kita apa yang menjadi pikiran kita semuanya apa yang menjadi ucapan perkataan itu adalah saya gitu kan apa yang diucapkan di situ adalah saya atau kita di sana. Jadi betul sekali ya Ibu M. Sri dengan kepemimpinan itu ya kita harus dibekali dengan bijaksana ya seperti itu. Karena sekali lagi pemimpin hebat itu belum tentu bijak, tetapi pemimpin bijak pasti hebat. Nah, gitu ya. Baik, mungkin ada Pak Mukahar Sidoarjo nih belum mau berkenalan juga saya. Pak Mukahar boleh? Mic-nya dibuka dulu, Pak. Oke, Iya. Pak, sudah, Pak. Terima kasih, Pak Nandang. Ya. Salam kenal dengan semuanya, Pak. Baik. Saya baru bergabung di sore hari ini, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semangat semuanya, Pak. Ini sudah berapa ini? 28 orang, Pak. Betul. Ya, membuat komitmen kita untuk selalu mengadakan pertemuan setiap hari, pagi dan sore, Pak. Ini di Sidoarjo memang komunitas masih belum seberapa banyak, Pak. Kita membuat kalau di Surabaya, Pak, saya tadi, Pak. Di Surabaya tadi cukup banyak, ada 2 season, Pak. Oh iya.
presentasi di Surabaya, Pak. Ya, Pak Roy, Pak. Pak Kenal Roy Pak ya, Roy, Pak ya? Pak Roy ya. Ya, Pak Roy, Pak. Yang Pak Roy, memprakarsai di Surabaya sama Bu Linda. Bu Linda, Pak Roy, Bu Nur itu kan Surabaya semua ya. Iya. Oke, iya, Ya, Pak. Bu Terima Nur kasih, Pak. Jogja, Pak Salam Nandang. kenal Bu Nur Jogja. semuanya, Bu. Bapak, iya. Ibu. Iya, luar Saya di biasa. Sidoarjo, Assalamualaikum. Bu, di Sukodono. Kalau ada yang mungkin, Bu, yang di Mojokerto yang mau mampir, monggo. Oh iya, nah itu ya. Yang dekat-dekat, Bu. Sidoarjo ya Pak Ya, ya. terima kasih, Pak. Nandang. Iya. Oke, terima kasih Pak Mukahar. Tuh Bapak Ibu juga kalau ada saudara atau rekan yang dekat ke Sidoarjo bisa diarahkan ke Pak Mukahar ya, di sana Ya, bisa siap, Pak. mampir. Siap, Pak. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Mbak. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, Alhamdulillah ini waktu masih kita punya ya, 15 menit ke depan. Kita masih punya waktu, boleh yang akan menambahkan juga. Ini dari timur, Pak Mansur mau menambahkan, Pak Mansur, ini Papua ya, pulau paling timur. Pak Mansur. Pak Nandang, saya izin ya Pak Nandang. Oh Saya boleh. izin keluar dulu. Ya, Ya, ya. maaf karena harus ke Zoom sebelah gitu. Ya, oke. Makasih Pak Nandang. Terima Ya, kasih Bu Bunda Sandra. Eni, Sama. Pak Ya. Ibu. Iya, Ya. silakan Bunda. Baik, siapa tadi teh? Ada Bu Haja Iip, ada Bu Haja Iip, Bu Bu Haja Indah Iip, ikut Pak Nandang boleh Bu Haja. barangkali. Pak Mansur lagi bicara, mic-nya Pak belum dibuka. Belum dibuka mic-nya. Oh Ya, iya. dilanjut Pak, saya segera gabung di sebelah juga Pak. Oh iya. Nyimak aja, nyimak Ya, dulu ya saya, boleh boleh. Weni. Bagian timur ya. Bu Ya, Haja mau izin, nyimak saja Bu Haja Iip. izin Nyimak dulu Pak. deh. Nyimak dulu, Belum Pak Nanda. Ya. Ya. minta nomornya Pak Mukahar Pak. Ya, Oke, Pak. oke. Pak Mansur. Ya. Baik. Baik, terima kasih ya Pak Mansur. Dipersilakan ya untuk melanjutkan ada Zoom wilayah timur karena di Papua ya sekarang sudah pukul 19.15 berarti di sana ya udah malam. Ya. Baik, untuk selanjutnya Bu Mimin ini tadi belum menampakkan ya. Namanya mah sering saya dengarnya Bu Mimin. Boleh Bu Mimin mau berkenalan? Kalau nggak salah dari Tasikmalaya. Udah lama Pak. Bu Bu Mimin ya Mimin dari udah Tasik. lama Pak Nandang, udah lama. Oh, udah lama. Siapa Ya. yang baru pun? Yang baru Purnomo. di sini Pak Purnomo. Pak Purnomo itu sepertinya dari Bu Juju ya, kalau nggak salah. Dari Bu Iya. Juju. Oh Iya iya. Pak, silakan Pak. Coba pengalamannya apa gimana setelah kita belajar bareng bersama di Zoom Buku Bijak, pesan dan pesannya. Ya, yang pertama saya ucapkan salam 5 pilar sama kita semua. Selanjutnya saya dari Pati, Bu, Pak. Ya, saya dari Pati, Bu Yusu kan Demak. Berarti arahnya agak ke timur. Timur. Ya, pengalaman saya ikut KLPI memang yang pertama itu waktu kurang lebih habis Lebaran atau apa ya itu. Itu kan saya dimasukkan grup siapa gitu pun sampai sekarang pun saya nggak tahu itu. Ya, kalau ada bisnis yang sebulannya segini, yang macam KLP ini kan sebulan promonya kan berapa? 20 juta atau 25 juta gitu kan. Ya, ya, ya. Itu dalam pikiran saya itu, alah nggak mungkin. Jadi selama berbulan-bulan itu saya ada di grup itu nggak pernah baca, nggak pernah apa. Masalahnya yaitu barang yang kita modal hari-hari aja, sebulannya aja
menghasilkan segitu, apalagi ini kok cuman modal berapa waktu itu 35 ya? 35 ya. 35 masa sebulan itu pun seumur hidup. Nggak mungkin. Lah, lepas itu mungkin kita nih sering kena scam gitu kan. Coba saya buka baca pelan-pelan, ada grup saya baca ini di KLPI. Ternyata sistemnya bagus sekali nih. Sistemnya bagus sekali. Memang masuk akal juga gitu, masuk akal. Langsung selang 1 minggu atau enggak saya langsung gabung, saya menghubungi Pak Sun ya, Pak Sunoto Meranggen itu. Iya. Itu pukul 11 malam, Pak. Pukul 11 malam saya langsung join berapa pertama itu 12 kota ya? 525. 12 kota itu langsung join. Itu langsung diproseskan sama Pak Sun. Katanya langsung pagi-paginya gini. Sampai nggak tidur katanya mendaftarkan saya. Masalahnya kan per kota bingung gitu kan. Iya, satu-satu. Setelah saya cek sampai sekarang ternyata memang betul juga, ngantuk juga mungkin Pak Sun itu. Masalahnya ada paspor yang nggak sama. Jadi saya dikasih paspor umum itu kan berapa itu 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa kan? Ya. Ada satu kota nggak bisa saya buka. Ya terpaksa saya pun tanya sama admin. Saya tanya sama admin pun langsung direset semua, dikasih tahu ini semua ya. Terpaksa saya ngulangi semua itu. Terus masalah KLP ini memang betul-betul hebat. Cuman saya kalau diterangkan atau ada zoom macam ini, mentor atau leader yang ini tampil, saya paham. Tapi kalau saya suruh istilahnya tampil gitu, Pak. Bahasa saya kurang elegan, kurang lancar gitulah. Makanya saya jarang nampak gitu. Saya memang paham bahasa saya terima gitu. Oke, dulu Pak. Sekian Pak Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purnomo ya, sudah berani, sudah menampakkan kepada kami pengalaman yang dialami ya, mulai dari masuk grup sampai dengan jadi member gitu ya. Nah itu teh kalau diistilahkan mah hidayah Pak. Hidayahnya udah nyampe. Begitu. Nah jadi Bapak kalau masalah bicara atau bagaimana, kita semua belajar Pak di sini juga sama gitu ya. Termasuk saya sendiri itu sama. Cuman kalau untuk menjabarkan itu sebetulnya tidak selalu mesti dijabarkan. Itu hanya penafsiran sesuai dengan apa yang kita alami, Pak. Kalau ada pengalaman dengan kita, dengan apa yang kita baca, boleh kita jabarkan, gitu ya. Seperti itu. Ya, seperti kemarin tadi pagi ya diterangkan sama Pak Ustadz Ibrahim ya. Ya, Ustadz Ibrahim. Memang KLP ini buku bijak ini memang betul-betul mantap. Ini saya pun belum tahu isinya secara mendetail, istilahnya pengarangnya atau siapa. Itu saya akui hebat, itu selaras dengan isi-isi Al-Quran semua Pak memang. Makanya macam Pak Ustadz Ibrahim, dia bahasanya itu disampaikan dengan ayat sama dalil-dalil hadisnya, memang betul. Seperti tadi pagi, siapa yang ingin meraih dunia maka dengan ilmu, ingin meraih dengan akhirat pun dengan ilmu, meraih kedua-duanya dengan ilmu semua. Makanya memang kita betul, kita dikumpulkan dalam KLPI, apalagi dalam Zoom macam ini. Bahasa sama sekarang ini kan silaturahim. Memang sudah zamannya silaturahim, zaman sekarang memang. Nanti lain kali kan entah di jalan atau waktu kita keluar kota atau di mana ada pernah kumpul dalam satu grup dalam naungan KLPI, mungkin kita bisa singgah gitu.
Macam itu dulu Pak, kurang lebihnya mohon Ya, maaf. makasih Pak ya. Betul, saya juga menyambung dari apa yang tadi pagi karena saya juga kebetulan menyimak ya Pak Ustadz Ibrahim menyampaikan sampai ditutup dengan yang menyampaikan bala-bala ya Pak ya. Kalau nggak ya bala-bala itu ya. Belajar, ajarkan, kemudian apa? Ya bala-bala itu ya. Jadi kita harus belajar dan belajar. Belajar, Betul. lakukan, ajarkan. Nah, belajar, lakukan, dan ajarkan. Betul, Bu Hensi ya. Seperti itu. Ya, karena kita yang namanya belajar itu kan tidak ada batas waktunya ya. Eh, bahwa tolabul ilmi paridatu ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi gitu kan ya. Dari mencari ilmu itu adalah kewajiban untuk kita semua dari mulai buayan sampai dengan masuk ke liang lahat. Nah, jadi itu juga adalah menjadi bagian dari kita sekalian, belajar dan belajar. Dan tadi pagi juga sudah dijelaskan, ditambahkan oleh Pak Ibrahim. Betul, tadi ada penyampaian bahwa untuk meraih dunia itu harus dengan ilmu, untuk akhirat juga dengan ilmu, dan untuk ingin kedua-duanya itu pun harus dengan ilmu. Nah, maka berbahagia sekali kita bersama-sama dapat belajar. Oke ya. Baik, masih ada waktu. Kalau selanjutnya ini saya nampak ada Kolom Ibu chat Dede Pak Radningsih. Nandang. Ya, Ya, kolom chat juga ada chat dulu ya. beberapa Saya baca di dulu kolom chat. chat ya. Nanti mungkin kan Ada, Pak, mungkin ada. iya, Ini nanti ada dari Pak Pak Yayat Sunoto. sekalian doa. Sunoto, selamat bergabung Bunda Mimin di acara Buku Bijak. Bunda Mimin itu ada ucapan dari Pak Sun ya, Pak Sun. Pak Sun dari Bunda Juju dari Demak ya. Kemudian Bu Sandra, oh ya ini maaf Pak Nandang dan Bunda Eni juga Bapak Ibu yang menuju bijak, saya mohon izin ke Zoom sebelah menjalankan tugas juga. Terima kasih, salam ibadah. Oke ya, karena Bunda Sandra itu bertugas untuk menjadi tugas di Zoom Sulah ya di wilayah Demir. Kemudian dari Pak Mansur izin lab ya karena dia di Papua untuk mengikuti di sana. Kemudian dari Pak Mukahar izin live juga mau persiapan ke Masjid Maghrib. Oh iya Pak, baik Pak, sama-sama ya. Bentar lagi kita di Barat akan menuju waktu Maghrib kita prepare. Dan dari Bunda Yani nah ini Bunda Yani ini di Singapura Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau aktif hadir di Zoom setiap kita ada. Nah dia hadir. Beliau salah satu peserta atau salah satu member yang ada di luar negeri ya di Singapura, tetapi aktif bisa bertemu dengan kita sekalian. Nah itu mungkin chat yang masuk. Baik, sebelum doa nanti oleh Pak Yayat atau langsung ke Pak Yayat, boleh sambil ditambahkan dulu Pak Yayat yang akan memimpin doa, tapi menambahkan mungkin untuk penyegaran untuk kita semuanya, Pak. Enggak, Pak Bapak. Yayat. Assalamualaikum, Pak Nandang semuanya, saudara-saudaraku. Sebentar barangkali menjelang doa. Ada satu kata yang harus kita ingat bahwa itu kata pertanggungjawaban. Dari keseluruhan apa yang kita lakukan, di sini sudah dijelaskan tadi tentang kecurangan, tentang godaan, kemudian kewajiban kita terhadap perusahaan. Itu bermuara pada sebuah kata pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini bukan hanya sekedar kepada perusahaan, tapi ada pertanggungjawaban kepada Yang Maha Kuasa. Apapun yang kita lakukan, baik sembunyi, terbuka, jelas kita paham bahwa itu akan terbuka segalanya. Mengapa saya katakan ini saling mengingatkan khusus pada diri saya. Celah untuk berbuat sesuatu di KLP ini banyak. Contoh hal kecil. Misalnya kaitan dengan kalau orang tidak jujur, tidak terbuka itu tentang dana sponsor. Orang lain menyetorkan itu justru dana mandiri, tapi kita klaim misalnya sebagai dana sponsor. Karena mungkin dia menganggap orang lain itu tidak tahu. Itu bisa saja terjadi. Termasuk hal-hal kecil masalah referral. Referral itu 5.000. Misalnya kita diberitahu pada yang lain, udah tahu ini milik orang lain. Bisa saja dibelokkan kepada referral kita. Disalahgunakan kepada referral
orang lain yang memang bukan haknya. Saya teringat bahwa kalau ini terjadi, itu sama dengan kita itu tadi dikatakan ini main curang. Kesananya barangkali perlu dipertanggungjawaban, karena kalau curang apalagi materi walaupun 5.000 itu kan besar dampaknya. Kalau urusannya sudah pertanggungjawaban di akhirat kelak gitu. Saya teringat sebuah percakapan antara dua orang, satu pedagang daging, dua pembeli daging di pasar. Setelah dihisab oleh malaikat, itu penjual daging akan masuk neraka, sementara pembeli daging itu akan masuk surga. Namun di perjalanan dia berpapasan, mengapa dia masuk surga? Kata penjual daging itu. Protes kepada malaikat. Memangnya apa? Dia punya utang pada saya. Betulkah? Maka dipanggillah orang yang akan membeli daging itu, yang akan masuk surga itu. Dia bertanya, dulu Anda dulu membeli daging. Saya ini penjual daging, dulu di pasar Anda akan membeli daging. Tapi yang pembeli daging itu berkata, itu memang dulu mau membeli tapi tidak jadi daging. Betul Anda tidak jadi. Tapi ingat, saat Anda mau membeli, jari Anda menyentuh daging saya, kemudian ada nempel darah di curugnya, di telunjuknya. Tapi Anda tidak minta ridho pada itu. Pada saat ini kami akan menagih itu sebagai hutang. Nah, di sana kelabakan jadi terbalik. Itu sebuah gambaran, hal kecil saja bisa mencelakakan. Ya mudah-mudahan saya percaya. Mudah-mudahan kita saling kan. Karena saya pernah terjadi Pak, sebuah peristiwa nyata yang dihadapi saya. Saat saya misalnya, bukan apa-apa ya, ini sebagai pelajaran saja. Saya menyetorkan 1 juta ke admin. Lakukan pada malam hari. Dilakukan mandiri yang 1 juta itu untuk 4 orang yang mengambil 5 kata. Dia daftarkan lewat transfer, bukti transfer, maka seharusnya di admin itu berapa Pak sisanya? Itu sekitar 750 kan? Karena dipakai apa? Dipakai untuk pendaftaran mandiri, tidak jadikan sponsor, di saldo tersedia. Ternyata paginya saya lihat setelah admin aktif itu ada 1 juta Pak. Nah itu sebetulnya kalau kita tahu itu saya pernah bilang admin seharusnya ini nyisanya 750 karena yang 250 sudah dipakai pendaftaran mandiri. Nah hal-hal semacam itu mungkin saja karena admin mengucapkan terima kasih, bisa saja hal kecil itu terjadi. Kalau itu terjadi di kita, khususnya di HK, mungkin ya mudah-mudahan kita bisa luruskan. Karena itu adalah hak mereka yang harus dipertanggungjawabkan. Sebagaimana tadi, darah saja menempel pada telunjuk, diganti dengan amalan-amalan yang lain mungkin berkali lipat nanti di akhir. Itu sebagai gambaran saja Pak. Demikian barangkali kita lanjutkan dengan doa Pak Nanang. Ya, mengapa? Nah itu sebagai ilustrasi saja, barangkali bisa disimak. Saudara-saudaraku yang saya hormati, yang saya sayangi, marilah kita sejenak berfokuskan hati untuk meminta segala hal yang kita harapkan kepada pencipta kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Ya Allah, kami menyadari bahwa kami sering melakukan kesalahan, kealpaan yang disadari atau tidak disadari. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Begitu juga dosa orang tua, saudara kami, sahabat, dan tim manajer TKLPI dan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, lindungilah, kuatkanlah iman kami untuk selalu mendekatkan diri dan taat kepadamu. Kuatkanlah dalam menghadapi segala godaan yang berasal dari diri dan dari Tuhan, apalagi dari harta, serta musibah yang menimpa kepada kami. Ya Allah, berilah ilmu, rezeki, kesehatan, umur panjang yang berkah. Masukkanlah kami kepada kelompok orang-orang yang selalu bersyukur atas segala karunia yang Kau berikan. Jagalah keturunan kami, jadikanlah mereka anak yang soleh-soleha. Begitu juga orang tua, keluarga kami yang telah menghadap-Mu, meninggalkan kami selamanya. Semoga mereka ada dalam surga-Mu. Dan satukanlah kami dengan mereka di alam akhirat kelak. Ya Allah,
jagalah perusahaan KLPI, lindungilah para komisaris dan leader-leader KLPI. Untuk selalu berkiprah memberikan kontribusi, mengangkat harkat derajat saudara kami yang masih belum beruntung dalam hidupnya. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yayat yang telah memimpin doa untuk kita semua. Diawali tadi dengan pencerahan yang sangat luar biasa ya disampaikan oleh Pak Yayat tentunya untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran dari apa yang kita lakukan di sore hari ini dengan Jum HK Buku Bijak di sore hari. Insya Allah kita bertemu kembali di hari besok ya dengan jadwal yang sudah tersusun. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang ada waktu di sore hari boleh mampir lagi walaupun di pagi hari sudah kita bersama-sama belajar juga. Untuk itu kami undur diri, kami berdoa semoga kita semua akan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, dan juga diberikan harta ya, harta yang melimpah, harta yang barokah tentunya untuk kita dan anak cucu kita dan untuk KLPI. Untuk itu kami sampaikan kata terakhir dari kami, semoga kita selalu sukses bersama-sama. Salam 5 pilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua. Sehat-sehat selalu Pak Sunoto. Terima kasih. Salam 5 pilar. Ya baik. Perlihatkan kameranya Bapak Ibu. Boleh? Bersama KLPI. Wah. Ya. Pak Sunoto, Ibu Yuni, Pak Nur, Pak Budi. Ya, ada Pak Rijal belum ditampakkan. Pak Miski. Pak Miski ya, ini Medan. Pak Narno. Ya, kita ada 24. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami undur diri diucapkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunoto, sehat selalu.